Streaming short series RCTI Plus gratis. Iya, kalau persidangan masih tahap awal ya, masih pemeriksaan legalitas dan sebagainya. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk mengajukan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun, kami juga perlu sampaikan bahwa menurut pandangan kami, gugatan mereka itu tidak berdasar. Dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan di pengadilan tentunya. Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail, karena kami hormati proses yang berjalan, tapi kembali ya tetap kami hormatilah. Dari pihak mereka mengajukan klaim-klaim seperti itu kami hormati. Kasus ini berpengaruh dengan kondisi fisik dari diri sendiri nggak sih? Lagi kanker juga nih di Malaysia. Ya tentunya ya mungkin iya ya Mas ya. Kalau perlu bisa saya sampaikan ya mungkin pasti iya. Cuman ya makanya kami semua dari tim dan semua teman-teman dan keluarga tentunya pasti mendoakan selalu lah. Dan menjaga kondisi dari klien kami, Vidi juga seperti apa. Mas Yaakob sendiri alasannya apa sih akhirnya ikut mendampingi untuk kasus Vidi sendiri? Ya karena kami melihat, kami semua kuasa hukum sudah mempelajari juga gugatannya. Dan kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar. Ya mungkin detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan. Walaupun kami mungkin sudah mengenal Vidi cukup lama dan memang dekat. Tapi secara hukum memang kami sampaikan klaim yang dari mereka itu tidak berdasar. Oke, Bang, ini dari pihak sana mengatakan Vidi secara tidak langsung mengakui perbuatannya itu bersalah. Dengan salah satu Vidi menghapus playlist di Spotify. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Jadi Vidi bukan menghapus, Vidi menghormati. Karena proses ini sedang berjalan, daripada ada klaim-klaim lebih lanjut yang tidak sesuai, lebih baik dari pihak Vidi untuk meng-off-kan dulu lah, mencabut dulu. Jadi Vidi menghormati dan kami juga sama, kami menghormati pihak yang proses yang sedang berjalan. Itu sebenarnya alasannya, Mas. Tapi Vidi menyangka gak bahwa gugatannya itu sebesar 24,5 miliar, bahkan rumahnya akan disita? Nah itu adalah salah satu bagian yang menurut kami juga tidak berdasar, Mas, salah satu bagian. Tapi ya kembali lagi, selama ini hubungannya baik, ya dari Vidi cukup kaget lah dengan adanya gugatan ini. Tapi ya kembali lagi ya namanya juga hak warga negara ya kami akan layani lah. Keberatan dari Vidi sendiri mungkin dijelaskan ke Mas Yaakob, maksudnya dalam arti ini kan gugatannya cukup besar, mungkin ada nanti keinginan dari Vidi apa gitu, mungkin dari minta nominalnya diturunkan atau ada mintanya restoratif justice atau seperti apa sih nantinya? Bukan, kami melihatnya nggak ke situ Mbak. Yang kami lihat adalah gugatannya ini sebenarnya berlandasan hukum atau tidak. Ada nggak dasar hukumnya untuk pihak penggugat mengajukan ini? Dan setelah kami pelajari, memang tidak berdasar. Dan dari Vidi-nya pun juga yang bukan bahasa legal, mungkin kalau bahasa legal mungkin Vidi akan saya serahkan kepada kami gitu kan. Tapi yang lebih teknisnya, yang non-legalnya, beliau juga menyampaikan ya cukup kaget. Selama ini hubungan baik, selama ini dekat, tapi tiba-tiba ada hal seperti ini. Ya itu yang mungkin pada saat waktu yang lebih baik bisa rekan-rekan semua tanya ke Vidi langsung. Mungkin Vidi ketika udah agak fit sedikit bisa memberikan inilah pencerahan lebih lanjut ceritanya lah versinya. Karena selama ini juga kami diam, versi Vidi belum dengar pastikan rekan-rekan seperti apa dan pasti menunggu. Saya yakin, mohon maaf mungkin selama ini Vidi juga masih belum terlalu fit untuk memberikan itu dan kami pun juga menghormati proses yang ada. Makanya selama ini kami belum terlalu banyak lah untuk memberikan statement dan sebagainya. Tapi ada komunikasi antara Vidi dengan Kinan di luar persidangan nggak mungkin, atau mediasi secara kekeluargaan gitu? Sejauh ini sih dari sejak gugatan masuk belum ada, Mas. Belum ada. Dan pihak Kinannya juga nggak ngubungin via telepon ke Vidi? Belum ada. Untuk ke kami kuasa hukum sudah pasti belum ada. Untuk ke Vidi terakhir infonya untuk saya sih belum ada juga. Tapi kalau terbarunya saya belum tahu lagi ya. Tapi per kemarin mungkin belum ada juga. Tapi keinginan kuat nggak sih ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, kan masih seperti dikatakan secara keluarga? Ya hubungannya kan didasari kekeluargaan ya hubungannya. Dan Vidi pun dan saya pun sebagai kuasa hukum, kami semua advokat di sini memiliki kewajiban
ketika ada perkara harus mendamaikan klien kami. Itu kan kewajiban kode etik yang kami memang sudah pegang dan kami disumpah untuk melakukan itu. Jadi ya tentunya pasti kalau masalah perdamaian itu adalah kewajiban seluruh advokat. Tapi setiap kasus kan berbeda, case by case, faktanya seperti apa, kuat atau tidak dasarnya, pihak penggugat juga mohonkannya apa, itu harus dinilai nanti. Apakah ini berlanjut nanti, tapi kami harus tetap menganggap ini akan berlanjut, sehingga kami tetap mempersiapkan jawaban kami dan pembuktian kami nanti di persidangan seperti apa. Tapi benar pihak Kenan juga menyiapkan laporan baru lagi terkait dengan mechanical seperti apa nih? Oh, kami belum lihat ya, kami belum dengar juga, ya mungkin kembali lagi. Kalau memang ada lagi, ya kami pelajari dulu nanti seperti apa gitu. Tapi benar pihak Vidi sampai 15 orang pengacara menggandeng. Ya itu kebetulan tim kami sih semua, Oh. tim kami semua. Ya. Agenda selanjutnya? Dia mungkin sidangnya kapan lagi dan agendanya apa? Sidang Selasa ya? Sidang selanjutnya Selasa tanggal 17 ya? Tanggal 17, Selasa lusa berarti lusa. Tanggal 17 Juni. Itu agendanya masih melengkapi legalitas. Untuk Vidi kelihatannya tidak hadir karena kan sudah diberikan kuasa kepada kami, jadi kami akan hadir. Artinya tidak pernah akan hadir Vidi di persidangan? Belum tahu ya, belum tahu nextnya seperti apa. Untuk sekarang sih karena ini masih memang legalitas dan lain-lain, dan ini kasus perdata kan memang bisa dikuasakan kuasa hukum kan. Dari pihak mereka kan juga kuasa hukum ya, sepengetahuan saya yang hadir ya. Jadi ya mungkin sejauh ini masih akan kami lah yang hadir. Itu udah berarti bukan menghindar untuk dengan Kenan atau Oh tidak, sama sekali tidak menghindar. Karena memang balik lagi mas, dari pihak Vidi cukup kaget dengan adanya ini. Semua teman-temannya pun kaget, keluarganya pun kaget. Ya tapi mungkin nanti dari pihak Vidi lah yang bisa menjelaskan ceritanya kan lebih lanjut. Dia yang pasti menjalani ini belasan tahun, hubungan baik, tiba-tiba ada hal ini. Ya itulah mungkin kita lihat. Kalau sebelumnya sempat dikasih juga Vidi melalui ayahnya memberikan uang 50 juta itu untuk penolakan. apa sih sebenarnya? Nah itu mungkin salah satu cerita yang nanti Vidi lah lebih baik sampaikan ya ceritanya. Kebetulan kami kan baru ditunjuk juga jadi kuasa hukum, jadi kami juga tidak mengetahui itu cerita-cerita yang sebelumnya. Tapi ya dapat, kalau yang dari saya dengar sih ya mungkin lebih baik dari pihak Vidi harus tetap memberikan ininya lah, versinya, agar semua berimbang kan. Sekarang kan hanya dengar dari pihak penggugat gitu. Bang Yakub, dengan mencuatnya kasus ini mempengaruhi job Vidi yang ke depan atau bagaimana? Kalau ada mungkin dengan kondisi dia yang terus sekarang ada yang beberapa job yang tertunda atau di cancel? Ya mungkin secara tidak langsung ya. Mungkin kalau secara langsung tidak, cuman secara tidak langsung pasti kan ya bagaimanapun nggak usah Vidi lah mas. Kita semua kan kalau ada masalah hukum walaupun tidak salah bagaimanapun kalau ada gugatan pasti kan terganggu ya. Ya jadi itulah yang kami harap juga mudah-mudahan dapat selesai segera gitu. Mas Yakub, tadi kan Mas Yakub bilang ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Mungkin salah satunya unsur apa sih yang akhirnya menurut Mas Yakub dan tim ini kasus ini tidak unsurnya tidak tepat begitu? Nah kalau secara keseluruhan memang kami lihat tidak berdasar Mbak. Poin-poin bagaimana tidak berdasarnya nanti mungkin kami sampaikan di jawaban kami dan pada saat persidangan lah. Nanti mungkin setelah persidangan yang sudah makin jauh nanti akan kami update juga ke rekan-rekan semua. Tapi Vidi kan sudah mengaku bersalah, Mas. Seperti apa? Mengaku bersalah kapan ya Vidi mengaku bersalah ya? Mengaku bahwa dia melanggar. Kapan tuh mas? Saya belum pernah dengar malah Vidi malah. Jadi mungkin saya klarifikasi ini bahwa Vidi tidak pernah ada pengakuan bersalah atau pengakuan telah melanggar dan sebagainya ya. Kembali lagi Vidi kaget dan gugatannya ini pun ketika disampaikan kepada kami kan tentunya kami harus objektif menganalisa dulu dong. Walaupun klien kami kalau itu A kami sampaikan A, kalau B kami sampaikan B. Nah ketika kami lihat memang tidak berdasar. Tapi ya kembali lagi kami tetap menghormati hak seorang individu atau dua orang pada pihak penggugat untuk mengajukan gugatan ataupun klaim. Jadi kapan balik ke Indonesia? Saya belum cek lagi ya. Kayaknya sih harusnya baru balik atau mungkin segera balik sih. Karena kesana kan hanya untuk treatment, kemudian balik lagi gitu. Jadi bolak-balik, nggak selama treatment berapa lama di sana semua nggak. Itu bolak-balik.